Dewan Masjid Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar kegiatan sholat berjamaah, tausiah, dan doa bersama untuk Palestina. Bertempat di Masjid Nurul Hidayah, lingkungan Islamic Center Kiai Haji Darham Hidayat, Senin 30 Oktober 2023. Kegiatan ini dimulai dengan sholat maghrib berjamaah, lalu sholat hajat dan dilanjutkan dengan tausiah agama yang disampaikan oleh Al-Habib Abdus Salam Ali Zain Al-Kaf. Pimpinan Majelis Ta'lim dan Sholawat As-Sofa, kemudian dilakukan doa bersama dan ditutup dengan sholat isya berjamaah. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Dr. Andes Haji Muhammad Nur MAP, Bupati HSS periode 2013-2023, Dr. Andes Haji Ahmad Fikri MAP, Ketua DMI Kabupaten HSS Haji Muhammad Taha, jajaran pemerintah Kabupaten HSS, Camat Sungai Raya, para alim ulama, guru agama, serta para jemaah Masjid Nurul Hidayah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadratil kiram, para alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat, dan juga pengurus Masjid Islamic Center Kiai Darham Hidayat, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita di malam hari ini dengan niatan iktikaf di masjid yang mulia ini, dengan kita niat untuk menuntut ilmu, dengan niat kita peduli dengan saudara-saudara kita terutama di Palestina. Semoga Allah Ta'ala angkat daripada cobaan-cobaan mereka, amin ya rabbal alamin. Kita berkumpul di malam hari ini dengan agenda dari sholat hajat untuk Palestina. Mengapa kita harus peduli dengan saudara kita Palestina? Karena sudah jelas Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis, "Malatnya kami akhirul muslimin, Palestina minkum." Orang yang tidak ada kepedulian terhadap saudaranya Muslim, Palestina minkum, berarti dia bukan golongan muslim, dan dia simpatisan. Maka dengan kita mendoakan, minimal kita dengan doa, karena doa sikapul mukmin, doa itu adalah senjata kaum muslim. Kita berdoa meminta kepada Allah dengan pertolongan Allah. Musuh-musuh orang yang ingin menzalimi kaum saudara muslimin akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus peduli dengan orang-orang Palestina? Palestina itu adalah satu negara, satu tempat, satu wilayah yang sangat mulia bagi kaum muslim. Karena di situ adalah Masjidil Aqsa, masjid yang termasuk terkuat di muka bumi ini, yang dibangun oleh Adam alaihissalam setelah Masjidil Haram al-Fatah. Bayangkan, di Palestina itu ada Baitul Maqdis. Disitulah banyak para nabi berdakwah di sana, para nabi lahir di sana. Mereka di antara Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yakub, Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Musa, para rasul-rasul yang berjuang di negeri Palestina tersebut. Baitul Maqdis termasuk daripada kota suci yang umat muslim. Selain Masjidil Haram, selain Haramain, Masjidil Haram dan Masjid Madinah Munawwarah, kota suci ketiga adalah Baitul Maqdis, tempat suci. Di situ tidak pernah arah kiblat, kurang lebih besar sekitar 17 bulan menjadi kiblatnya kaum muslimin setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Di situ juga Rasulullah SAW mendoakan daripada Palestina ini. Apa doa Nabi Muhammad SAW? Allahumma
barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berikan keberkahan pada Syam, karena Palestina termasuk daripada daratan Syam. Wa Yamanina, dan Yaman. Doa yang langsung diucapkan, yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad SAW, penuh keberkahan. Mengapa saudara-saudara Muslim kita di Palestina mereka bertahan, padahal sampai saat ini perang terus datang, tidak ada yang bisa menghentikannya dari negara-negara yang mengaku mengutamakan hak asasi manusia, tapi mereka diam, padahal mereka mengaku negara paling kuat memegang hak asasi manusia, tapi mereka buta terhadap kaum muslimin Palestina. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa anaknya yang mereka bunuh? Memang sengaja mereka targetnya anak, supaya pejuang-pejuang itu tidak tumbuh drastis. Itu alasannya. Karena anak-anak orang Kristen tidak ada rasa takut. Karena mereka sudah dididik oleh ayah-ayah beliau, kakek-kakek mereka, untuk tidak takut kepada siapa. Mereka berkata, Palestina, Baitul Maqdis adalah untuk menjaga Masjidil Aqsa, supaya jangan dijadikan itu dihinakan tempat. Kadang-kadang mereka karena sudah menguasai Israel, bahkan Masjidil Aqsa itu sebagian tempatnya dijadikan tempat joget-joget. Bayangkan, tempat suci umat Islam, karena mereka berkuasa. Tapi mereka, orang-orang Palestina, tidak ada rasa takut sedikit pun. Mereka berjuang habis-habisan. Mereka rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjaga Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Kita di sini sebagai saudara Muslim sedikit banyaknya mendoakan untuk mereka, karena bagi mereka banyak negara-negara Arab yang meminta mereka disediakan, sudah keluar dari Palestina, disediakan tempat yang luas, yang baik, yang nyaman, yang layak. Apa kata mereka? Buat merdeka atau mati, seperti pejuang-pejuang kemerdekaan kita dulu. Mereka ingin menyelamatkan kita dan bapak Thailand, bapak Malaysia, dan bapak PPK. Tapi pejuang-pejuang kita dulu hanya berkata merdeka atau mati. Pilihan mana atau mana? Itulah mereka, orang-orang Palestina yang benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga tempat suci, untuk menjaga tempat suci. Maka kita mendoakan malam ini dengan doa kita kaum muslimin. Kita tidak tahu menghadiri siapa yang dipandang oleh Allah, yang dikabulkan oleh Allah. Orang saleh kita tidak tahu dia duduk di mana. Makin banyaknya hadir, makin bagus. Karena Allah akan mengabulkan doa setiap orang mukmin. Dalam Al-Quran Allah sudah jelas menerangkan, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Pasti aku kabulkan. Mereka, orang-orang Palestina, mereka menjaga betul kota suci tersebut. Para rasul dulunya memang mereka berdakwah, menyebarkan agama Allah. Tapi sayang, orang-orang dari Israel, mereka tidak rela Nabi yang termulia adalah bukan dari Israel.
Itu penyebab utamanya. Israel Hafidin atau Zionis, orang-orang Israel yang mereka ikut itu dengki kalau biasa. Mereka tidak terima sampai sekarang. Nabi termulia bukan dari Islam. Mereka berpengen Nabi paling mulia, Nabi penutup segala akhir, para rasul. Mereka berpengen dari Bani Israel. Tapi Allah memilih tidak. Allah memilih daripada bangsa Arab Quraisy, itu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi yang termulia, yang memang tutusnya, jalurnya Nabi Muhammad SAW adalah dari Nabi Ismail. Sedangkan para rasul Nabi dari kalangan Bani Israil, mereka adalah jalur Nabi Ishak. Jalur Nabi Ishak itu banyak melahirkan para rasul-rasul yang kok. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi-Nabi yang lain. Sedangkan dalam jalur Nabi Ismail itu jarang ada dari Nabi. Tapi Allah Ta'ala pilih Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, dan jalur dari Nabi Ismail. Makanya jangan penyebab orang-orang Yahudi begitu dengkinya, begitu marahnya kepada umat Islam. Karena sampai saat itu mereka tidak terima Nabi akhir zaman bukan dari Bani Israel. Mereka itu melihat orang-orang Muslim ini bencinya luar biasa. Mereka itu sangat kejam. Mereka menganggap kaum Muslimin ini tidak lebih dari hewan. Itu mereka orang tua yang begitu, mereka mengatakan umat Muslim itu tidak lebih dari hewan yang harus dibasmi. Bayangkan doktrin mereka. Tak tahu kita terjadi berita yang bisa diperpegang, berita nasional. Ada satu orang tua veteran, tentara veteran Yahudi yang mengatakan begitu, bahwasanya umat Muslim adalah tidak lebih dari hewan yang harus dibunuh, anak-anak harus berantem. Begitu dahsyatnya dengkinya orang Yahudi kepada umat Muslim. Bahkan dalam Al-Quran sudah ada jelas, orang tarta'an qadribut orang Islam hatta tattabi'a millata sudah ada Al-Quran juga mengatakan tidak bakal senang mereka Yahud, orang-orang Yahudi itu terhadap orang-orang Muslim, sampai orang-orang Muslim yang mengikuti mereka. Orang Yahudi memang manusia unggul, orang-orang cerdas di atas rata-rata muka bumi itu banyak orang Yahudi. Yang menguasai teknologi Yahudi, yang menguasai ekonomi Yahudi, semua mereka kuasai. Ini Yahudi. Memang mereka kecerdasan di atas rata-rata. Coba kalau orang masuk Palestina itu, kalau periksa HP-nya luar biasa. Mereka semua tahu data kita. Cuma HP kita disita, diperiksa, diletakkan di satu alat, semua terjadi kesekitar. Bayangkan orang Indonesia tahu sejarah sampai kait-kait tahu. Oh ini bekas cucuk apa orang-orang militer tahu. Sampai kali kita gawinnya tahu. Bayangkan saking canggihnya teknologi mereka. Orang-orang Yahudi, mereka memang punya ambisi adalah menguasai dunia. Dan sudah ambisi mereka menguasai dunia dengan cara apapun. Saudara kita Muslimin di Palestina, mereka dijajah begitu luar biasa. Rumah mereka dihancurkan oleh robot, tidak pandang mau orang itu lansia keluar dari rumah, tidak ada. Mereka rampas di tanah-tanah Palestina. Mereka dijajah, namun mereka tidak sedikit pun takut.
Mereka adalah pejuang-pejuang untuk menjaga kota suci Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, mereka atau mati. Seandainya mereka hidup layak mudah, beberapa negara Muslim sudah menawarkan, orang-orang Palestina, kalian kalau mau pindah, silakan, kami akan menyediakan tempat yang lain, kata Mesir menyediakan. Tapi mereka tidak mau. Mereka adalah ingin orang yang mempertahankan kota suci. Mereka ingin menjadi pejuang Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka, kalau kita melihat memang luar biasa dahsyat ngerinya di bawah itu hancur Allah. Apakah mereka takut tidak? Bagi mereka bertahan ada kalau mati surga Allah Subhanahu. Untuk kita hari ada yang bertanya kepada para ulama, wahai habaib, wahai muslim, bagaimana itu ujian luar biasa? Saudara-saudara kita muslim tidak henti-hentinya, setiap saat ditindas, dizalim. Ketahuilah, wahai kaum muslimin, memang ujian terberat mereka itu begitu luar biasa, tapi pun hadiah juga luar biasa. Mereka dibunuh secara sadis, tidak lain tidak bukan mereka adalah syuhada. Mereka adalah tergolong orang-orang mati syahid. Memang secara dunia mereka hancur lebur, tertindas. Tapi di balik itu mereka adalah syuhada, orang-orang yang mati syahid. Anak-anak itu jelas tidak mati syahid. Kaum muktamad, jangan anak-anak kaum muslimin, anak-anak non-muslim saja kaum muktamad kalau mereka meninggal sebelum balik, mereka dilamar ke jannah. Mereka adalah anak-anak yang menghiasi surga. Ini anak non-muslim yang meninggal sebelum balik. Anak non-muslim yang meninggal sebelum balik, mereka adalah penghuni surganya Allah. Bagaimana anak Palestina, anak pejuang, orang-orang perempuan rendah yang dibom, wafat, mereka mati syahid karena mempertahankan tanah tumpah mereka. Bayangkan ini. Dari sisi lain, itulah balasan Allah Subhanahu wa taala kepada saudara kita muslimin. Mereka hadiah surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita secara kasat-mata melihat Palestina menjadi semua menjadi dari Islam? Tidak luput Indonesia. Bagaimana mereka menjajah? Mereka menjajah dengan budaya. Kita tidak sadar budaya-budaya Yahudi itu sudah masuk ke rumah-rumah orang beriman. Mereka tidak sadar budaya Yahudi itu seperti pergaulan bebas. Anak-anak perempuan kita jalan malam-malam dengan laki-laki yang bukan muridnya. Anak-anak kita perempuan gadis, mereka berpacaran sesuka hati, bahkan mereka diam seribu bahasa. Mereka tidak sadar pergaulan bebas tersebut adalah budaya Yahudi. Budaya yang dimulai Nabi Muhammad bukan begitu. Bahkan pada saat itu ada penjajahan kaum Yahudi terhadap kita umat Muslim. Ada budaya Yahudi. Sampai kalau anak kita itu marah jadi seluruh kebinian keluar rumah, apalagi sampai janjian lawan anaknya, kenapa kita diam? Itu adalah budaya Yahudi yang sudah merasuki anak-anak kita. Jangan diam kita.
Cegah semaksimal mungkin anak-anak perempuan kita jangan sampai ikut budaya Yahudi. Mereka budaya Yahudi itu pergaulan bebas itu biasa. Mereka punya anak 2, 3 baru kawin baru nikah biasa untuk mereka. Apa kita ingin seperti itu? Budaya kita adalah budaya Nabi Muhammad SAW yang sangat jelas melarang keras anak-anak perempuan kita berteman dekat dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Karena di rumah kita jangan sampai mengangkat budaya Yahudi. Kita pun menjadi budaya Yahudi dengan budaya. Sampai anak-anak kita sayangi anak-anak kita. Bangkit, jangan sampai terlena anak-anak kita yang masih gadis. Jaga pergaulannya, jangan sibuk urus ini urus itu, anak ada urus. Jangan sampai dianggap remeh anak kita bergaul dengan laki-laki yang bukan muhrim. Jangan dianggap remeh siapapun itu. Makanya yang paling jitu mendoktrin anak-anak kita supaya jangan berpacaran itu mulai dari harus perkenalkan kepada mereka. Nah, kawan kita lain lelakian. Ada panggilan kawan kita berkawan lelakian. Ya harus SD saya umur 7 tahun ya bakalan latihan permainan jika supaya di pikirannya meskipun dia lagi harus dia paham latihan bukan kawan. Doktrin mulai lagi harus perkenalkan mulai lagi harus anak-anak kita itu jangan berkawan dengan laki-laki atau bermainan lawan laki-laki. Itu tahap pertama kita mengenalkan anak-anak kita jangan sampai bergaul bebas. Dia paham karena anak-anak ini paling kuat ingatannya, paling kuat membekasnya kalau kita tuduhi. Oh dia abah, dia mama, dia boleh berkawan laki-laki. Ada anak berkawan. Kalau sudah tertanam di dirinya ada anak berkawan laki-laki, insya Allah yang bijak ada anak berkawan. Jaga batas, jaga diri. Karena apa? Mulai harus. Itu cara yang paling gitu. Anak-anak kita jangan sampai ikut budaya Yahudi baca. Ayo ulama yang membolehkan kewajaran itu betul-betul dosa sejati. Ini komisi fatwa ada apa fatwanya? Belum. Nah boleh kewajaran. Tidak. Anak ada ulama yang membolehkan kewajaran. Ayo. Hanya bagus. Nah, terutama tugas pemerintah. Itu kalau sekolah SD sebaiknya minimal dipisah kelompoknya. Jangan sampai kata-kata ini dan lagi banyak anak-anak gue jadi ini bahaya. Dikatakan mereka ada bapak, tapi ada punya ada bapak saudara. Tapi kalau kita cegah mulai lagi harus tanamkan di pikirannya, jangan sampai dia membawa anak kita. Terus kalau itu bisa, ya meskipun satu kelas bisa di sini misalnya satu baris perempuan, satu baris laki-laki, atau laki yang di muka, lebihnya di belakang. Meskipun itu anak kita tanamkan mereka
siapa teman mereka. Kalau bisa sih berhenti kelas itu bagus juga, tapi kan sulit. Ya kita meminimalisir, mengurangi sebisa mungkin. Kalau di sekolah itu istri, apalagi sekarang ya istri jangan sampai duduknya bercampur baur laki-laki perempuan. Tanamkan sekali lagi, jangan sampai anak-anak perempuan kita ada paham mengenai pergaulan bebas. Budaya Yahudi termasuk sudah di rumah kita. Orang-orang yang mereka itu berpakaian, itu pergaulan lagi, ini pakaian. Pakaian yang diajarkan Nabi Muhammad pakaian bagaimana? Terutama khususnya perempuan. Ini kadang-kadang ada pemilihan pakaian ketat, berkerudung tapi pakaian ketat. Itu bukan pakaian muslimah. Itu adalah budaya Yahudi. Baju kaos ketat. Jadi kayak apa? Kalau pada lelakian baju kaos monggalnya dikantap kan, disantap anak umur 5 tahun ada. Nang mama kae, pada nang kantap benar. Tepaling. Itu budaya Yahudi kan sadar. Nang laki ini bingung, bini ko seksi lah apa kata kita. Bingung, bini pakaian seksi, ini dayus ini. Laki-laki nak pengajar, sudah diambil orang, bini nangis. Seorang yang mengatakan bini pakaian seksi, ujurnya beruntung ya, tapi beruntung ini aja nah, di sini aja, baju kaos, apa tuh kelihatan bentuk tubuhnya. Baju makanan juga kayak apa di kantap ngepres. Ini mau orang beniuran jadinya. Pikiran orang dia beniuran. Dari seorang juga. Kita dari seorang juga. Bini terus selingkuh dari seorang. Coba ditutupi bagus-bagus. Makanya syariat Nabi Muhammad SAW memberikan ajaran lawan kita. Perempuan pakaiannya kayak ini tertutup, liput, berkerudung namanya supaya bentuk tubuh perempuan itu ada terlihat. Jadi orang biasa aja. Kalau pakaian seksi ini ada salah lagi, salah beginian. Menjadi malah jadi apa? Coba kalau perempuan tuh pakaiannya sopan-sopan, orang kan tadi kepingin, jangan kelihatan bentuk lekuk tubuhnya yang dapat menggiurkan mereka syahwatnya laki-laki. Nah, jadi hancur coba seorang suami mengatakan bibinya keluar rumah apalagi tanpa kerudung, tanpa menutup aurat ataupun berpakaian seksi, itu adalah budaya Yahudi. Coba lihat mereka orang-orang yang berpakaian dari mana? Serba ketat, serba seksi, itu budaya Yahudi. Budaya Nabi Muhammad. Tutuplah aurat perempuan itu. Pakailah dengan pakaian sopan supaya orang jangan tergiur. Kalau sudah berpakaian sopan, orang tidak tergiur karena ada bentuk tubuh perempuan. Inilah indahnya Islam. Betapa mulianya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, khususnya perempuan, mengapa
menutup aurat itu sangat penting, bahkan diwajibkan hukumnya. Itu tadi supaya jangan menarik syahwat orang gara-gara dia berpakaian seksi. Islam itu menjaga. Makanya Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Orang sifat kasih sayang luar biasa. Bagaimana kasih sayang terhadap perempuan adalah menjaga mereka daripada pakaian-pakaian yang tidak bagus, pakaian-pakaian yang seksi. Jadi wanita itu terhormat, wanita itu mulia. Kan kalau Ratu Inggris, sahabat Elizabeth ya, apakah orang tersebut sembarangan bisa dilihat? Tidak, karena Elizabeth dianggap perempuan mulia. Kada boleh sembarangan orang bisa melihat. Apa kita menjaga perempuan supaya tidak dilihat terlalu vulgar dari orang lain. Ini budaya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sadar budaya-budaya Yahudi sudah mulai masuk di rumah-rumah kita. Antisipasi, tanamkan anak kita sejak kecil temannya siapa. Bila berkawan dengan dia, bisa. Bila tak kawan dengan dia, tegur, larang keras. Jangan sampai kamu kawan dengan dia. Ini lagi harus supaya jujur tertanam di otaknya bahwasanya aku akan beri kawan dengan dia. Kalau dia sudah bijak, insya Allah dia terus jaga daripada pergaulannya. Kita sebagai umat muslim mudah-mudahan dengan kita selalu hadir di majelis ilmu, itulah benteng utama supaya kita jangan termakan budaya-budaya Yahudi. Majelis-majelis ilmu itulah yang paling kuat membimbing umat Nabi Muhammad SAW daripada masuknya budaya-budaya Yahudi. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini. Allah Ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran kita, dosa kaum muslimin dan muslimat, dan semoga saudara kita di Palestina Allah Ta'ala beri kemenangan kepada mereka. Allah Ta'ala angkat daripada kesusahan-kesusahan mereka. Allah Ta'ala terima mereka sebagai syuhada. Allah terima mereka sebagai pejuang Allah. Dan semoga orang-orang Palestina mendapatkan ketenangan, kedamaian si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.